warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inatul Pujia, mahasiswa profesinis Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan memberikan DOPS dan juga pendidikan kesehatan dengan judul aromaterapi inhalasi pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa untuk mengurangi kecemasan, dengan dosen pembimbingnya Ibu Yun Solihatin, Magister Keperawatan. Sebelum lanjut lagi, di sini saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat dengan penyakit gagal ginjal kronik. Saat dilakukan pengkajian ke keluarga, didapatkan alasan klien dibawa ke rumah sakit karena klien mengalami penurunan kesadaran, sesak napas, mual, dan juga muntah. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan data udim pada ekstremitas dan periorbital. Urin outputnya 150 cc dalam 24 jam, tekanan darahnya 189/90 mmHg dengan frekuensi nafasnya 30 kali per menit, frekuensi nadinya 80 kali per menit dengan yuriumnya 120 mg per dl, dengan nilai kreatininnya 1,8 mg per dl. Terdapat bunyi nafas ronhi pada paru daerah lateral kiri dan juga kanan. Dokter menyampaikan bahwa pasien harus menjalani terapi hemodialisis seumur hidupnya. Aromaterapi inhalasi ini didukung dengan beberapa jurnal yang sudah diteliti kebenarannya, sehingga aromaterapi ini bisa efektif diberikan kepada klien yang mengalami kecemasan. Di sini saya mengambil 3 jurnal yang sudah diteliti dengan judul Pengaruh aromaterapi inhalasi terhadap penurunan kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis, yang diteliti oleh Tahan Adrianus Manalu. Kemudian jurnal yang kedua, pengaruh aromaterapi inhalasi terhadap penurunan tingkat kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di RSUD Wangaya Denpasar, yang diteliti oleh Dewi Putu, maksudnya Pasunan Putra Made Sutrawitara. Kemudian jurnal yang ketiga dengan judul aromaterapi inhalasi sebagai evidence-based nursing pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa untuk mengurangi kecemasan, yang diteliti oleh Widiono. Dari ketiga jurnal ini, dengan hasilnya itu ternyata efektif menurunkan kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik yang sedang dihemodialisa. Aromaterapi juga termasuk intervensi pendukung yang berada di SIKI atau SIKI, yaitu Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, yang di dalamnya terdapat observasi. Yang pertama, identifikasi pilihan aroma yang disukai dan tidak disukai klien. Kemudian identifikasi tingkat nyeri, stres, kecemasan, dan alam perasaan sebelum dan sesudah aromaterapi. Kemudian monitor ketidaknyamanan sebelum dan sesudah pemberian, misalnya ada mual, pusing, sampai ke muntah. Kemudian monitor masalah yang terjadi saat aromaterapi, misalnya terjadi dermatitis kontak ataupun asma. Kemudian monitor terapi vital sebelum dan sesudah aromaterapi. Itu untuk observasinya. Kemudian untuk terapeutiknya, yang pertama, pilih minyak esensial yang tepat sesuai dengan indikasi. Yang kedua, lakukan uji kepatenan kulit dengan uji tempel dengan larutan 2% pada daerah lipatan lengan dan lipatan belakang leher. Kemudian berikan minyak esensial dengan metode yang tepat, misalnya inhalasi, pemijatan, uap, ataupun kompres. Itu untuk terapeutiknya. Kemudian untuk edukasinya, yang pertama, ajarkan cara menyimpan minyak esensial dengan tepat, anjurkan menggunakan minyak esensial secara bervariasi, anjurkan menghindari kemasan minyak esensial dari jangkauan anak-anak. Itu adalah intervensi pendukung yang terdapat pada SIKI. Kemudian untuk indikasinya diberikan pada klien yang mengalami keluhan kecemasan. Selain keluhan kecemasan juga bisa diberikan pada pasien yang mengalami mual, muntah, pusing, ataupun nyeri. Kemudian ada kontraindikasinya, klien yang mempunyai alergi terhadap aromaterapi yang diberikan. Adapun alat dan bahannya cukup mudah. Yang pertama, kita siapkan aromaterapi. Nah, aromaterapi ini bisa disesuaikan dengan keinginan klien atau sesuai indikasi. Di sini saya menggunakan aromaterapi lavender. Kemudian yang kedua ada tisu. Nah, tisu ini untuk diteteskan nantinya, maksudnya si lavender ini diteteskan ke tisu. Kemudian ada sarung tangan, dan sarung tangan ini bisa digunakan sarung tangan bersih. Kemudian ada prosedurnya yang pertama ada prainteraksi. Yang pertama, cek catatan keperawatan dan catatan medis klien. Di sana kita bisa melihat apakah si klien ini mempunyai kontraindikasi sehingga menyebabkan komplikasi ketika kita melakukan aromaterapi ini. Kemudian identifikasi faktor atau kondisi yang menyebabkan kontraindikasi, siapkan alat dan bahannya. Untuk tahap
tahap orientasi yang pertama, berikan salam terapeutik dan panggil klien dengan namanya dan perkenalkan diri. Kemudian menanyakan keluhan klien, kemudian wawancara kepada klien terhadap respon tepat 10 menit sebelum hemodialisa dimulai mengenai tingkat kecemasan yang dirasakan dengan menggunakan daftar pertanyaan dari HARS atau Hamilton Anxiety Rating Scale. Kemudian jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada klien. Kemudian berikan kesempatan klien untuk bertanya, mengatur posisi yang nyaman bagi klien. Kemudian tahap kerjanya yang pertama, jaga privasi klien. Yang kedua, atur posisi klien senyaman mungkin. Yang selanjutnya, lakukan cuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Kemudian teteskan 3-6 tetes aromaterapi, mau itu lavender, lemon yang sudah ditentukan pada tisu. Kemudian ajarkan pasien untuk bernafas rileks selama 5 menit. Setelah rileks, kemudian selipkan di kerah bolus atau kemeja pasien ataupun di sebelah bantal pasien dengan jarak 20-30 cm dari hidung responden. Dengan menginstruksikan relaksasi penghirupan aromaterapi inhalasi saat dilakukan penusukan sampai hemodialisis berlangsung selama 30 menit pertama, sebanyak 2-4 kali perlakuan. Setelah terapi selesai, bersihkan alat dan atur posisi klien senyaman mungkin. Kemudian alat dirapikan, lalu cuci tangan. Kemudian untuk tahap terminasi, yang pertama ada evaluasi hasil kegiatan, berikan umpan balik positif. Kemudian setelah responden diberikan aromaterapi inhalasi sebanyak 2-4 kali perlakuan, responden dihitung kembali mengenai tingkat kecemasannya tepat 30 menit setelah pemberian aromaterapi inhalasi berakhir. Kemudian tingkat kecemasan juga diukur kembali menggunakan HARS atau Hamilton Anxiety Rating Scale. Setelah diberikan aromaterapi. Kemudian salam terapeutik untuk mengakhiri intervensi. Itu dia SOP untuk pemberian aromaterapi ini. Selain dari Psiki juga ada juga jurnal-jurnal yang sudah diteliti keberadaan. Jadi pemberian aromaterapi inhalasi ini sangat efektif bagi klien untuk mengurangi kecemasan khususnya pada pasien yang menjalani hemodialisis. Sebelum kita lanjutkan, di sini penting bagi perawat dan juga tim kesehatan lainnya untuk melakukan cuci tangan 6 langkah sebelum kita melakukan tindakan ke pasien, yaitu dengan 5 moment. Nah, di sini saya menggunakan hand sanitizer atau antis, bisa juga menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Mari kita lakukan bersama-sama. Pertama, kita tuangkan antiseptik ini, kemudian 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kalau menggunakan sabun bisa diakhiri dengan membilasnya dengan air yang mengalir seperti itu. Tidak lupa juga lepaskan perhiasan-perhiasan ataupun alat-alat yang dipakai ketika kita melakukan tindakan supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi kepada kliennya. Mari kita praktek. Assalamualaikum Ibu Nespi. Waalaikumsalam. Ibu Nespi, bertemu lagi bersama saya perawat Ihna. Kebetulan saya dinas pagi ya Bu Nespi, ya, dari jam 8 sampai jam 12 nanti ya Bu Nespi. Bu Nespi ini minggu ke berapa ya Bu Nespi? Minggu kedua. Oh, minggu kedua ya Bu Nespi menjalani hemodialisa. Bu Nespi, sebelum melakukan hemodialisa, bolehkah saya berbincang-bincang dengan Bu Nespi? Saya berikan boleh. Waktunya kurang lebih 10 menit Bu Nespi, boleh? Boleh. Nah, Bu Nespi, terima kasih ya. Bu Nespi, gimana keadaannya sekarang? Agak takut, saya cemas. Saya mengalami hemodialisa ya. Apa yang membuat Bu Nespi ini merasa takut dan juga cemas Bu Nespi? Bu Nespi, karena udah 10 menit, terima kasih telah berbincang dengan saya ya sebelum hemodialisa.
Dan sesuai kontrak yang kemarin ya Bu Nespi ya, di sini saya akan memberikan aromaterapi inhalasi untuk menurunkan kecemasan Ibu Nespi. Sesuai kontrak yang kemarin, Ibu Nespi memilih aromaterapi lavender ya Bu Nespi ya. Iya. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Jadi nanti ketika diberikan aromaterapi inhalasi ini, ketika penusukan hemodialisa ini, Bu Nespi hirup aromaterapinya ya Bu Nespi ya selama 5 menit dulu. Setelah rileks, Bu Nespi nikmatin saja selama 30 menit ya. Di sini saya akan melakukan 2 kali perlakuan. Jadi kurang lebih ya waktunya sekitar 1 jam. Jadi 30 menit pertama. Setelah 30 menit pertama saya akan melakukan 30 menit yang kedua Bu Nespi. Ya, semoga dengan ini nanti Bu Nespi bisa lebih tenang, lebih rileks ya. Seperti itu. Bisa dimulai sekarang Bu Nespi untuk melakukan hemodialisanya? Bisa. Oke, ya Bu Nespi. Silakan Bu Nespi berbaring. Bu Nespi sudah nyaman duduknya seperti ini? Sudah. Sudah. Bu Nespi mau pakai selimut? Tidak? Tidak. Kalau begitu saya akan mengecek tekanan darahnya dulu ya Bu Nespi. Iya. Bu Nespi datang ke sini bersama siapa Bu Nespi? Suami Sama suami. Suaminya di mana? ada di luar. Oh, lagi menunggu di luar ya. Nah, kalau anaknya di mana Bu Nespi? Di rumah. Di rumah gak ikut ya? Maaf ya Bu Nespi, saya mau periksa dulu tekanan darahnya. Kemarin Bu Nespi tinggi ya tekanan darahnya ya. Gimana tidurnya Bu Nespi di rumah? Tidurnya cukup? Lumayan cukup. Lumayan cukup. Kurangin cemas ya Bu Nespi ya, kondisinya juga akan ditangani ya Bu Nespi. Aduh, Bu Nespi. Oh, tekanan darahnya tinggi ya Bu Nespi, 189 per 96 Hg ya Bu Nespi. Bu Nespi cukup tidur ya. Cukup tidur, tenang aja, relax ya Bu Nespi ya. Nah, sementara itu akan dilakukan penusukan ini ya Bu Nespi ya. Penusukan HB ya. Sementara itu saya akan memberikan aromaterapinya. Bu Nespi selain dari pernah menggunakan aromaterapi Bu Nespi di rumah? Pernah aromaterapi apa yang Bu Nespi gunakan? Wangian aja? Iya. Wangiannya kalau itu juga bisa membuat Bu Nespi relax ya nggak apa-apa, dipakai saja. Tapi kalau aromaterapi ini sudah dibuktikan ya, apalagi kan sudah efektif lah gitu ya. Jadi Bu Nespi juga selain dari tadi Bu Nespi bisa menggunakan uangnya, Bu Nespi juga bisa menggunakan ini apa namanya, aromaterapi lavender ya. Nah, sebelum saya melakukan ya, sebelum melakukannya saya akan mengecek dulu Bu Nespi apakah Bu Nespi ini mempunyai alergi atau tidak terhadap inhalasi aromaterapi lavender ini ya Bu Nespi. Saya akan mengeceknya mau di lipatan lengan atau mau di belakang leher Bu Nespi? Lengan saja. Lengan saja ya Bu Nespi ya. Maaf Bu Nespi ya. Nah, Bu Nespi tunggu dulu. Kalau misalkan nanti Bu Nespi merasakan mual atau pusing ya, atau misalkan muntah, bilang ke saya ya Bu Nespi, dekatkan supaya hirup aja. Kalau enggak Bu Nespi bisa menghirup dulu ini Bu Nespi. Wanginya enak Bu Nespi? Iya. Tunggu 5 menit ya Bu Nespi ya. Kalau misalkan Bu Nespi malah sesek ya mencium aroma ini, Bu Nespi bisa konfirmasi ke saya ya Bu Nespi. Atau misalkan terjadi gatal-gatal ataupun kemerahan, Bu Nespi bisa konfirmasi ke saya Bu Nespi ya. Ya, karena udah 5 menit, lihat saya nggak ada gatal-gatal ya Bu Nespi ya. Enggak. Ada mual? Tidak. Ada pusing? Tidak. Tidak ya.
Kalau begitu saya akan memberikan aromaterapi ini karena kan Bu Nespi ini pertama ya menggunakan aromaterapi ini, jadi saya akan menggunakannya 3 tetes ya. Tapi Bu Nespi ini ditempelnya mau sebelah mana Bu Nespi? Di Dibantal saja ya, oke dibantal. Nah Bu Nespi bisa menikmatinya sambil tiduran ya. 30 menit pertama rileks saja sambil tiduran. Ini juga ya hemodialisanya udah dipasang ya Bu Nespi. Bu Nespi sambil tiduran menghirup menikmati rileks ya. Kalau begitu nanti udah 30 menit saya kembali ke sini. Ini jam 8.30 ya Bu Nespi. Berarti saya nanti kembali ke sini jam 9 ya Bu Nespi. Nanti kalau di tengah-tengah ini terjadi mual, pusing atau sesak, Bu Nespi bisa konfirmasi ke saya Bu Nespi ya. Itu saya akan lanjut ke pasien yang lain ya Bu Nespi. Nanti saya akan kembali ke sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nespi. Bu Nespi. Udah 30 menit ya Bu Nespi ya. Bu Nespi gimana? Enakan Bu Nespi? Saya buka lagi ya. Enakan Bu Nespi. Ini kan sekali ya Bu Nespi 30 pertama. Berarti sekarang 30 yang kedua ya Bu Nespi. Saya akan menambahkan lagi. Saya akan mengganti tisunya. Ini dia kan. Saya memberikannya sekarang 6 tetes ya Bu Nespi. Ada mual Bu Nespi tadi? Ada ya. Pusing, sesek, udah. Mau di sebelah mana lagi nih Bu Nespi dipasangnya? Oh, mau di sini ya Bu Nespi. Ini juga ditunggu ya Bu Nespi 30 menit pertama, 30 menit nanti saya datang ke sini lagi ya Bu Nespi ya. Ya, sambil istirahat aja Bu Nespi sambil tiduran ya 30 menit ya. Begitu saya permisi dulu ya Bu Nespi. Assalamualaikum Bu Nespi. Bu Nespi, udah 30 menit ya Bu Nespi ya. Saya buka dulu ya Bu Nespi. Bu Nespi, bagaimana keadaannya sekarang Bu Nespi? Agak rileks? Masih ada rasa takut, cemas? Alhamdulillah ya, tidak ada Bu Nespi. Saya tensi dulu ya Bu Nespi. Gimana tadi Bu Nespi selama proses berlangsung? Apakah merasakan mual Bu Nespi? Iya. Pusing? Sesak? Alhamdulillah ya, berarti itu cocok buat Bu Nespi, efektif buat Bu Nespi ya. Tadi 189 ya Bu Nespi ya. Alhamdulillah Bu Nespi udah turunnya 170 walaupun masih tinggi, tapi alhamdulillah Bu Nespi udah turun. Nah, oke Bu Nespi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bu Nespi? Bu Nespi sudah mengetahui selain dari aromaterapi ini Bu Nespi suka menggunakan apa Bu Nespi kalau misalkan mulai kecemasan di rumah? Minyak wangi. Jadi kalau misalkan makan minyak wangi itu terasa gimana Bu Nespi? Agak segar ya. Jadi bagus Bu Nespi, itu juga bisa digunakan oleh Bu Nespi ya. Selain dari wangian, nah Bu Nespi juga bisa menggunakan aromaterapi ini, aromaterapi lavender ya. Tapi banyak juga Bu Nespi selain dari aromaterapi lavender, Bu Nespi juga bisa menggunakan dari berbagai jenis terapi yang Ibu Nespi sukai, misalnya dari lemon, ya, dari green tea ya. Kalau misalkan Bu Nespi hari ini mau pakai lemon bisa, mau minggu besok atau mau di rumah ya mau pakai green tea juga boleh Bu Nespi ya. Selain itu juga ya Bu Nespi, kenapa aromaterapi ya? Aromaterapi ini Bu Nespi termasuk ke terapi komplementer. Terapi komplementer adalah terapi pendamping obat ya, supaya Bu Nespi juga rileks ya. Jadi kan Bu Nespi kadang takut ya menghadapi hemodialisa, apalagi kan seumur hidup ya Bu Nespi. Dengan terapi ini bisa menurunkan setidaknya kecemasan Bu Nespi ya. Selain itu juga Bu Nespi kan tadi saya lihat ya Bu Nespi agak murung ya. Di sisi ini ya kita harus banyak berdoa, semoga dengan seperti ini tuh Allah mengangkat itu dosa-dosa kita ya Bu Nespi, amin ya. Jadi jangan banyak mengeluh ya Bu Nespi. Masih banyak di sekitar kita yang lebih dari ini, jadi kita harus banyak bersyukur karena kan di sini juga kita kan
10 ya Bu Nespi ya. Nanti saya akan kembali ke sini untuk mengecek ya apakah untuk ngecek kembali keadaan Bu Nespi setelah 30 menit diberikan aromaterapi ya. Ya kalau gitu saya permisi Bu Nespi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nespi, karena aromaterapi inhalasi Leperna sudah diberikan, terima kasih atas waktunya ya Bu Nespi. Mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu Nespi ya. Sekarang Bu Nespi istirahat ya, menunggu 2 jam lagi selesai ya Bu Nespi ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu Nespi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita evaluasi respon klien dan sebagainya, kita juga tidak lupa untuk mendokumentasikan terapi apa yang diberikan, jam berapa diberikannya, terus respon klien setelah diberikan inhalasi, ada kontraindikasi atau komplikasi tidak ketika terjadi ini. Kemudian kita dokumentasikan berapa kali terapi diberikannya dan berapa menit terapi diberikannya. Setelah itu kita cuci tangan kembali. Setelah dibereskan alat tadi, kita cuci tangan. Kalau begitu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.